神戸は今シーズンここまでリーグ戦はまだ失点がないという。Justin Hubner menjadi starter di J-League 2024 saat Chris Osaka menjamu Vissel Kobe dalam laga pekan ke-13 Sabtu 11 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Hubner sebelumnya tak pernah diberi kesempatan tampil sebagai starter di J-League sejak menjalani masa peminjaman bersama Chris Osaka pada Maret 2024. Di J-League, Hubner cuma bermain dari bangku cadangan saat menghadapi Albirex Niigata dan Kawasaki Frontale masing-masing dengan durasi 3 dan 2 menit. Sementara di J-League Cup 2024, Hubner tampil sebagai starter hingga laga berakhir. Saat itu, dia membantu Chris Osaka mengalahkan Iwate Grula Morioka dengan skor 1-0 dalam laga putaran kedua pada 17 April lalu. Baru di kesempatan kali inilah Hubner mendapatkan kepercayaan pelatih Akio Kokiku untuk tampil sebagai starter Chris Osaka di J-League 2024. Sayangnya laga yang dijalani bersama dengan Chris Osaka harus berakhir dengan kekalahan. Penyebabnya adalah rapuhnya lini pertahanan mereka, sehingga mudah ditembus oleh pemain lawan. Justin Hubner pun sempat bereaksi akan hal itu. Beberapa kali ia mengingatkan rekan-rekannya agar lebih solid dalam bertahan. 神戸は今シーズンここまでリーグ戦はまだ失点がないという、本田が蹴ったボール前線下げてハブナーです。先日5月9日 Celah kosong dan kesalahan yang dilakukan sering dimanfaatkan lawan untuk melancarkan serangan. Skor akhir 1-4 menutup laga. Chris Osaka terpaksa harus mengakui keunggulan Vissel Kobe dengan skor telak. 神戸は今シーズンここまでリーグ戦はまだ失点がないという、本田が蹴ったボール前線下げてハブナーです。先日5月9日鳥宮29歳の誕生日も迎えました。瞬間開幕戦以外は全てフルタイム出場。16番は昨シーズンマイクマンがつけた背番号です。シッカは考えた方がいいですね。今もねボール対角のボールなんかも積極的に使ってきますからね、ちょっと足元で相手の人数が接触になりました。このキックで再開です。ハブナに対して大迫がプレッシャー、裏を狙うボール、左足で上げる、ちょっと流れてきたところヘディング、その後はハブナークリア、山口が上げる、跳ね返します。普段よりは神戸がねパスの本数、ここで出てワンタッチ、無党にでしょう。ハブナー後ろから行ってこれ、ちょっと膝が入ってますよね。行きました。今シーズン16得点中7得点。ここでまた Nanti rasa sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.